Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Stenia Salu dalam pembelajaran PPKN. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk dalam bab yang baru, yaitu bab 2, norma dan keadilan. Slogan yang saya ambil di sini adalah mari bersama-sama kita patuhi norma. Tujuan pembelajarannya yang pertama, menghargai norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dengan jujur sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan yang kedua, mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Tujuan yang ketiga, memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan, serta berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Gambar di sini menunjukkan bahwa siswa menyeberang jalan menggunakan zebra cross, jadi dibantu oleh petugas kepolisian. Jadi, apa yang dapat kita teladani dari perilaku pada gambar tersebut? Mari kita lihat bersama-sama. Saya mengambil pepatah, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung, merupakan pepatah yang berasal dari Sumatera Barat. Jadi, pepatah tersebut menggambarkan dengan tepat kewajiban kita untuk menaati aturan dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi, dengan menaati hukum, kehidupan yang aman, tertib, tentram, dan damai seperti yang selalu kita dambakan akan tercipta. Sini ada gambar larangan merokok. Pengertian, sejak kelahiran hingga akhir hayatnya, manusia itu selalu hidup berkelompok. Aristoteles dalam bukunya Politik mengatakan bahwa manusia selalu hidup dalam berkelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, manusia merupakan bagian dari manusia lain yang hidup bersama-sama. Manusia itu pada dasarnya memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai makhluk sosial dan juga makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, ia akan bergabung dalam kelompok manusia yang memiliki keinginan dan harapan yang harus diwujudkan secara bersama-sama. Tetapi sebagai makhluk individu, tiap orang memiliki perbedaan pemikiran dan juga perbedaan kepentingan. Di sini saya lampirkan gambar keadaan lalu lintas di salah satu kota besar, di mana para pengendara motor itu melanggar peraturan. Jadi, di mana jalur yang untuk khusus busway mereka lewati. Jadi, ini adalah salah satu contoh dari pelanggaran lalu lintas. Jadi, dalam kehidupan masyarakat, perbedaan kepentingan itu dapat menimbulkan adanya perselisihan, perpecahan, bahkan menjurus ke arah terjadinya kekacauan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya benturan akibat perbedaan kepentingan tersebut, diperlukanlah suatu tatanan hidup yang berupa aturan-aturan dalam hidup masyarakat. Nah, tatanan hidup tersebut biasanya disebut norma. Norma dibentuk untuk melindungi suatu kepentingan-kepentingan manusia sehingga dapat terwujud ketertiban dan juga kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini saya kasih gambar masyarakat adat sedang melakukan kegiatan musyawarah untuk menentukan suatu peraturan adat di daerah mereka. Setiap kelompok masyarakat memiliki perbedaan corak budaya dan juga sifat. Oleh karena itu, aturan dan norma yang berlaku dalam setiap masyarakat tentunya berbeda-beda. Norma pada hakikatnya merupakan kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Juga dapat diartikan aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan juga pengendali tingkah laku. Norma dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung oleh kelompok masyarakat dan menjadi perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Macam-macam norma itu, yang pertama norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Kita masuk yang pertama, norma kesusilaan. Ketika seseorang akan berbohong, sebenarnya hatinya ingin menyuarakan kebenaran. Apabila menuruti suara hati, seseorang akan cenderung bertindak benar dan baik. Seseorang yang berbuat berdasarkan suara hati nurani merupakan gambaran orang yang mempertimbangkan norma kesusilaan dalam kehidupannya. Di sini saya sajikan gambar di mana anak-anak sedang membeli peralatan sekolah di kantin kejujuran. Nah, kantin kejujuran ini tidak ada penjaganya. Jadi anak-anak membeli barang-barang peralatan sekolah, kemudian membayar sendiri, memasukkan uangnya ke dalam kotak atau dos yang sudah disediakan, memasukkan uang di situ. Jadi membayar sesuai dengan apa yang mereka ambil. Nah, ini diperlukan adanya kejujuran dari hati nurani kita. Nah, norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan juga suara hati manusia.
Kehadiran norma ini bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri, jadi tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Suara hati nurani yang dimiliki manusia selalu mengatakan kebenaran dan tidak akan dapat dibohongi oleh siapapun. Suara hati manusia sebagai kejujuran merupakan suara yang akan mengarahkan manusia itu kepada kebaikan. Contohnya, siswa yang mengikuti hati nurani tidak mungkin menyontek ketika ulangan karena mereka tahu bahwa menyontek itu adalah perbuatan yang salah. Berikut di sini ada gambar 3 orang anak, di mana 2 orang anak berkelahi dan juga 1 orang sebagai penengah. Nah, dengan berdasarkan hati nurani mereka, akhirnya mereka berdua saling bermaaf-maafan. Nah, norma kesusilaan sebagai bisikan hati nurani memiliki keterkaitan dengan norma agama dan juga norma hukum. Contohnya, dilarang menghina nama baik seseorang. Seseorang yang menghina orang lain akan dihukum pidana. Namun secara nilai kemanusiaan merupakan pelanggaran dari kesusilaan. Karena norma susila berasal dari hati nurani, bagi pelanggar norma kesusilaan akan timbul perasaan penyesalan. Jadi seseorang yang melanggar norma kesusilaan akan merasa menyesal karena perbuatan salahnya tersebut. Norma kesusilaan menetapkan tentang perilaku baik dan perilaku buruk serta menciptakan ketertiban dalam hubungan manusia. Kita masuk yang berikut, norma kesopanan. Ini adalah gambar di mana para siswa-siswi menyelami guru-guru mereka. Nah, norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan dan juga budaya yang berupa kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Manusia sebagai makhluk sosial saling berinteraksi dan juga bergaul dengan manusia lain dalam masyarakat. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari atau aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan dalam masyarakat. Hubungan antara manusia dalam masyarakat ini membentuk aturan-aturan yang disepakati tentang mana yang pantas dan juga yang tidak pantas. Saya berikan gambar di sini, ada 3 orang anak bermain petak umpet. Mereka membuat peraturan sendiri dalam permainan tersebut. Nah, peraturan ini tidak mungkin berlaku bagi anak-anak lain di tempat lain dalam bermain petak umpet. Nah, seperti norma, jadi norma itu terbentuk atas kesepakatan bersama, maka perbuatan atau peristiwa yang sama memungkinkan terbentuknya aturan yang berbeda antar masyarakat yang satu dan juga masyarakat yang lain. Ada perbuatan yang sopan dan yang tidak sopan, ada perbuatan yang boleh dilakukan dan juga tidak boleh dilakukan. Ini awal mula terbentuknya norma kesopanan. Norma kesopanan dalam masyarakat itu memuat aturan tentang pergaulan masyarakat, antara lain dalam tata cara berpakaian, tata cara berbicara, makan, tata cara berperilaku pada orang lain, cara menyapa orang lain, cara bertamu ke rumah orang, dan sebagainya. Tata cara pergaulan dalam masyarakat yang berlangsung lama dan akan tetap dipertahankan oleh masyarakat. Sanksi terhadap norma kesopanan itu berupa pengucilan, tidak disenangi orang, atau dicemoohkan oleh masyarakat. Sanksi itu berasal dari luar diri seseorang. Jadi kalau norma kesusilaan itu berasal dari dalam diri berupa penyesalan, norma kesopanan itu berasal dari luar diri. Jadi dapat berupa pengucilan dan juga tidak disenangi oleh masyarakat. Ya, kita lihat gambar di sini, ada contoh dari norma-norma kesopanan. Gambar di atas menunjukkan bahwa permisi ya Nek, saya ingin lewat. Nanti nenek kemudian mengatakan bahwa iya nak, silakan. Ini adalah merupakan contoh norma kesusilaan. Jadi dia lewat dari depan orang tua dengan cara membungkuk atau dalam bahasa Jawanya memblungkuk. Nah, di sini juga digambarkan ada norma orang tua. Jadi anak-anak menghormati orang tua dalam rumah. Kemudian jangan meludah sembarang, itu juga contoh dari norma kesopanan dalam masyarakat. Jadi tidak boleh meludah di jalan, dari dalam mobil, dari atas motor maupun dari angkutan umum. Kemudian gambar terakhir menggambarkan saling bertegur sapa dengan tetangga. Itu contoh dari norma kesopanan. Lemah kuatnya sanksi dari masyarakat dipengaruhi oleh kuat tidaknya norma kesopanan tersebut dalam masyarakat. Contohnya, bila berjalan di depan orang yang lebih tua harus meminta izin atau permisi. Bagi masyarakat di daerah pedesaan, pelanggaran ini akan mendapatkan teguran yang lebih tegas. Jadi dibandingkan dengan masyarakat dalam perkotaan. Kita lanjut berikut, norma agama. Ini adalah gambar tempat ibadah, ada masjid, gereja katedral, gereja Protestan, kelenteng, pura, dan juga vihara.
Penganut agama meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang disampaikan kepada Nabi dan Rasulnya untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia di dunia. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Amatilah gambar di samping. Jadi di manakah pemeluk agama tersebut melakukan ibadah? Ya tentunya di tempat ibadah mereka masing-masing. Islam di masjid, Katolik dan Protestan di gereja, kemudian Konghucu di kelenteng, Buddha di vihara, dan juga umat Hindu di pura. Mengapa mereka berkewajiban melaksanakan ibadah? Kemudian apa akibatnya jika seseorang tidak melakukan ibadah menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya? Mari kita lihat di sini digambarkan terdapat sesuatu yang indah jika kita hidup rukun berdampingan. Setiap manusia harus melaksanakan perintah Tuhan dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Contoh pelaksanaan norma agama misalnya perintah melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama. Melanggar norma agama adalah perbuatan dosa sehingga pelanggarannya akan mendapatkan sisaan di neraka. Norma agama hanya akan dipatuhi oleh orang yang beragama, sehingga orang ateis, dalam hal ini orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan, tidak akan menaati dan mempercayai norma agama. Indonesia bukan negara yang mendasarkan pada satu agama, namun negara Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang ditegaskan dalam sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Hal itu juga ditegaskan dalam pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Pelaksanaan norma agama tergantung pada agama yang dianutnya. Norma agama dalam pelaksanaannya tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan makhluk ciptaan lain. Makhluk ciptaan Tuhan lainnya itu bukan hanya manusia, tetapi juga tumbuhan dan juga hewan. Di sini saya gambarkan kitab suci masing-masing agama. Islam itu ada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Kemudian Kristen dan Katolik kitab, Hindu Veda, Buddha Tripitaka, dan Konghucu Sisu Wujing. Kita lanjut yang berikut, norma hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. Di sini adalah gambar di mana ada operasi tilang. Jadi pengendara yang lewat dipaksa berhenti untuk menunjukkan kelengkapan berkendara. Jadi SIM, STNK, kemudian menggunakan helm atau tidak, ada plat nomor atau tidak. Nah, itu polisi dapat memaksa. Jadi mereka dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum. Jadi dapat juga memberikan sanksi bagi yang melanggar. Nah, norma hukum juga mengatur kehidupan lainnya seperti larangan melakukan tindak kejahatan dan juga pelarangan. Larangan melakukan korupsi, merusak hutan, serta kewajiban memelihara hutan, serta kewajiban membayar pajak. Peraturan tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Jadi, norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Pada hakikatnya, suatu norma hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Setiap norma hukum memiliki dua macam sifat, yaitu yang pertama bersifat perintah, di mana memerintahkan orang yang berbuat sesuatu dan jika tidak berbuat maka ia akan melanggar norma hukum tersebut. Contoh perintah bagi pengendara kendaraan bermotor untuk memiliki dan membawa SIM. Yang kedua, sifat larangan. Jadi melarang orang yang berbuat sesuatu dan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, maka ia akan melanggar norma hukum tersebut. Contohnya larangan bagi pengemudi kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan dan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain. Saya gambarkan di sini. Jadi jenis pelanggaran kelengkapan teknis seperti spion lampu utama didenda 250.000. Kemudian tidak memiliki SIM 1 juta. Tidak bisa menunjukkan SIM 250.000. Tidak bisa menunjukkan STNK 500.000. Nah, ini semua berdasarkan pada aturan. Jadi peraturannya adalah peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Jadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi pasal 115 itu mengatur tentang ugal-ugalan di jalan dapat merugikan orang lain dan diri sendiri. Kita lanjut. Negara Indonesia merupakan negara yang melaksanakan norma hukum. Hal itu dapat kita lihat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Ini adalah gambar Kepolisian Negara Republik Indonesia, jadi markas besar Polri. Norma hukum mutlak diperlukan dalam suatu negara. Hal ini untuk menjamin ketertiban dan dalam kehidupan bernegara. Sebagai negara hukum, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah gambar Kejaksaan Agung dan juga Mahkamah Agung. Baik, sampai di sini perjumpaan kita pada hari ini. Saya harap kalian dapat memahami dan menonton video ini sampai selesai. Dan kita akan berjumpa pada minggu depan. Tetap di rumah dan salam sehat untuk kita semua.